ad'afan mudha'afah. Padahal itu sudah dihapus ayat yang bunyinya seperti itu, diganti dengan ayat yang kemudian wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan semua sisa-sisa riba, mau yang gede mau yang kecil semuanya harus dihapus. Nah, banyak orang fasik, orang zindik dan orang jahil menggunakan kebodohan orang dalam ilmu nas termasuk untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, karena tidak semua ayat Al-Quran itu secara hukum masih bisa diberlakukan di zaman sekarang. Ilmu nasikh wal mansukh itu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Kalau kita bukan mujtahid, ya udah nanya aja sama mujtahidnya, Ustaz ini haram apa halal gitu. Kalau dia bilang haram ya sudah gitu. Kalau dia bilang halal ya sudah. Tapi kalau kita mau sedikit naik derajat, mau jadi talibul ilm, boleh kita tanya, lalu kita tanya juga apa dalilnya. Siapa yang mengatakan halal, siapa yang mengatakan haram, apa masing-masing dalilnya. Untuk belajar bagus. Tapi seorang yang baru belajar tentu bukan mujtahid. Saya, para ulama di zaman sekarang ini nggak ada satupun yang levelnya mujtahid. Mujtahid itu udah lewat sekian abad yang lalu. Asy-Syafi'i, Maliki, Hanafi itu mereka mujtahid. Bahkan levelnya mujtahid mutlak. Mujtahid yang tidak ada lagi mujtahid lagi di atasnya. Mujtahid dari segala macam mujtahid. Tapi kalau kita di zaman sekarang sudah nggak ada mujtahid. Setiap orang yang jadi ulama di zaman sekarang, dia memang beristihad dalam beberapa hal, tapi sebenarnya dia beristihad untuk sesuatu yang sudah diistihadkan oleh banyak orang sebelumnya. Ibaratnya begini, kalau dikatakan mujtahid itu adalah orang yang pertama kali datang ke kutub selatan dan dia membuka jalan, gitu ya, pertama kali. Tapi kalau 200-300 tahun kemudian ada orang melewati jalur itu, ya dia nggak usah dikatakan lagi sebagai penemu atau mujtahid. Dia hanya mengikuti jalan yang sudah pernah ada dibuat orang sebelumnya. Nah, itu namanya bukan istihad. Ya, itu namanya cuma istihad dalam tanda petik, gitu ya. Saya beristihad, gitu. Tapi sebenarnya istihad itu sudah ada. Ya, tahsilul hasil itu nggak dikatakan sebagai istihad. Sudah diistihadkan beratus-ratus tahun yang lalu. Hari ini baru kita kemudian ngomong tentang ini halal haram dan sebagainya. Itu namanya bukan istihad. Itu hanya sekedar belajar dan mengkaji dan seterusnya. Ilmu bahasa Arab tadi sudah saya singgung sedikit. Maksudnya bukan belajar ana antum anti ana nahnu, bukan begitu doang ya. Bukan wa hum ya hum, bukan itu. Itu mah belajar bahasa Arab di sebuah ma'had gitu. Yang maksud dengan ilmu bahasa Arab adalah menguasai syair-syair jahili yang ribuan bait itu dan tahu makna detail dari setiap kata-kata. Seperti kata-kata di Al-Qur'an itu ada bunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang dicerai oleh suaminya, dia harus menjalani masa iddah, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh dandan, menikah dan sebagainya selama masa 3 quru. Nah, 3 quru itu apa? Itu bahasa Arab yang berlaku zaman dulu. Kalau kita nggak mengerti, kagak nyambung. Nah, para ulama, para mujtahid, mereka menguasai bahasa itu. Dan mereka bilang, quru dalam bahasa Arab, maksudnya di dalam zaman Rasulullah, itu adalah bahasa yang sifatnya musytarak, istilah yang musytarak. Musytarak itu dia punya makna dua dan kedua makna itu bertentangan sekaligus. Ada kata yang maknanya ada dua dan keduanya bertentangan, berlawanan. Mungkin kalau saya boleh kasih contoh di Indonesia itu misalnya, bukan di Indonesia ya di Jakarta lah begitu. Kata acuh, saya kemarin bertemu dengan dia dan dia acuh saja. Maksudnya apa? Tidak peduli, tidak dihiraukan, gitu ya. Dia acuh. Atau saya bikin kalimat yang lain. Kemarin saya bertemu dia dan dia tidak acuh pada saya. Artinya dicuekin juga, gitu kan? Acuh dengan tidak acuh kok sama sih? Padahal yang satu acuh, kata positif, yang satu tidak acuh, gitu. Kok artinya sama juga, gitu. Itu contohnya. Nah, quru itu begitu juga. Quru itu maknanya adalah haid. Salah satu quru berarti 3 kali mengalami haid, itu masa iddah. Tapi juga salah satu quru artinya masa suci dari haid, 3 kali suci dari haid. Nah, gitu. Nah, itu ulama lah yang ngerti gitu. Saya bisa ngomong begini ya karena saya baca kitab mereka gitu aja. Bukan saya nih yang ahli dalam bahasa Arab. Saya yang menukil, membaca, nyampein ke antum semua kira-kira seperti itu. Saya cuma sekedar tahu duluan sedikit lah gitu. Tapi itu bukan ilmu saya, itu adalah ilmunya para ulama sekian abad yang lalu. Itu contoh kekuatan ilmu bahasa yang memang mutlak wajib dimiliki oleh para mujtahid.
Dan yang terakhir, yang paling utama di antara semuanya adalah ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ibaratnya begini. Kalau kita naik mobil, ya, setiap orang yang mengendarai mobil itu wajib belajar mobil dulu, belajar nyetir. Dan tanda bahwa dia sudah lulus biasanya dengan punya SIM. Itu kalau di negara-negara maju. Kalau di Indonesia itu punya SIM tidak menunjukkan apa-apa, gitu ya. Dia pernah bikin SIM gitu aja, gitu. Orang yang punya SIM itu pernah bikin SIM namanya, gitu. Bukan berarti dia pandai mengemudikan mobil. Tapi kalau di negara-negara maju, gitu ya, orang yang punya SIM itu punya driving license itu, nah itu artinya dia sudah lulus sekolah mengemudi. Dan semua orang yang mau mengemudi mobil itu harus sekolah dulu, gitu. Yang kalau ujiannya ternyata nggak lulus ya dia nggak dikasih SIM, gitu. Nah semua orang harus bisa, maksudnya semua orang yang mau mengemudi harus bisa dan pernah belajar itu. Tapi untuk memproduksi sebuah mobil tidak harus semua orang bisa. Kenapa? Ada yang bisa cuma Toyota, gitu. Yang bisa cuma General Motor, gitu kan? Expert, gitu. Nah, mobil itu adalah produk, dan Toyota atau General Motor dan sebagainya itu adalah pabrikan yang memproduksi mobil. Nah, kalau saya bandingkan antara fikih dengan usul fikih, fikih itu ibaratnya mobil. Setiap orang wajib bisa fikih. Dan kalau orang nggak bisa fikih berarti dia nggak bisa sholat. Maghrib berapa rakaat? Ya nggak tahu. Nah, kalau orang belajar sholat maghrib 3 rakaat dan sebagainya, itu artinya dia belajar fikih. Tapi usul fikih, dari mana kalau kita bisa menyimpulkan ini hukumnya wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, ini haram dan sebagainya? Itu yang memproduksi siapa? Gitu. Nah, kalau ibarat mobil yang memproduksi itu pabrikannya. Nah, itu adalah ilmu usul fikih. Ilmu untuk memproduksi hukum-hukum fikih. Kita belajar hukumnya saja. Ibarat mobil, kita belajar mengemudikan mobil, tidak belajar bagaimana cara memproduksi sebuah mobil. Nah, gitu. Tidak harus orang itu belajar produksi mobil sendiri. Kalau dia mau naik mobil, dia cukup belajar cara mengemudikan mobil saja, rem, sen dan sebagainya, gitu ya. Nah, kita nih orang awam, kita belajar fikih saja. Fikih itu cuma ngasih tahu gini, kita mau wudu, jangan lupa 6 perkara rukunnya. Apa? Pertama niat, kedua basuh wajah, ketiga kanan sampai siku, keempat menyapu kepala, kelima cuci kaki sampai mata kaki, terakhir tertib. Nah, gitu. Itu produk, gitu. Kalau kita bilang saya kagak percaya, mana dalilnya, gitu kan? Ya sudah, nggak masalah. Nanti ada dalilnya, gitu. Tapi kalau kita mau menentang itu semua dan kita bilang enggak, saya mau langsung merujuk pada Quran dan Sunnah, gitu. Nah, berarti sudah masuk kepada wilayah bukan belajar mengemudikan mobil, tapi kita sudah masuk pada wilayah bikin mobil. Nah, gitu. Nah, orang tidak perlu belajar bikin mobil kalau cuma sekedar mau naik mobil ke sana kemari, ya kan? Ngapain? Kan sudah ada yang bikin. Kalaupun kita mau bikin juga, boleh nggak? Boleh. Kita mau bikin mazhab sendiri, boleh nggak? Boleh. Tidak ada yang melarang kita bikin mazhab, sebagaimana tidak ada yang melarang kita bikin mobil. Cuma ngapain kita harus bikin mobil dulu? Orang udah mobil tersedia di mana-mana dan kita tinggal pakai. Wah enggak, saya nggak mau mobil ciptaan manusia. Gitu. Itu kan cuma buatan manusia. Seperti orang mengatakan fikih itu kan produk manusia, mazhab itu kan cuma hasil akalnya ulama, gitu. Bukan langsung dari Allah, gitu. Saya nggak mau pakai produknya para ulama. Saya mau langsung dari Quran dan Sunnah. Itu yang asli dari Allah dan Rasulnya. Ya udah, baca aja tuh Quran, itu paham nggak itu? Gitu. Paham sih paham, cuman benar apa enggak? Nah, itu jadi masalah. Saya ingin mengilustrasikan lagi kira-kira seperti ini. Setiap orang boleh pakai komputer, dan setiap komputer itu pasti ada yang namanya operating system. Dan operating system itu nggak cuma satu di dunia ini. Yang paling banyak mungkin Microsoft, Windows, gitu. Tapi ada juga loh Mac, Macintosh, ya kan? Dan ada juga yang open source, Linux, gitu. Setiap orang boleh nggak sih memilih sesuai dengan seleranya? Boleh dong, ya. Saya nggak mau pakai Windows, kenapa? Yahudi, itu misalnya. Saya ganti pakai Macintosh, walaupun Windows pakai Yahudi juga. Sama aja. Linux juga, ya nggak jauh-jauh juga, karena yang membagi juga di Amerika juga sebenarnya. Tapi itu hak asasi setiap orang lah, mau pakai Macintosh atau Windows atau pakai Linux dan sebagainya, gitu ya. Silakan saja. Tapi
naif sekali kalau ada orang mengatakan saya tidak akan pakai komputer kalau saya tidak membuat operating system sendiri. Itu kita akan bilang blokan banget bro. Tapi kalau emang dia ternyata memang sarjana di MIT gitu ya, memang pintarnya sepintar Bill Gates atau Steve Jobs, siapa namanya punya itu, ya boleh nggak kalau dia mau begitu? Boleh, asal dia memang punya kapasitas. Tapi kalau cuma orang awam kayak kita mau ngetik apa nih Windows, enggak, saya mau bikin operating system sendiri. Berapa tahun dia bikin operating system itu, gitu kan? Nah, jadi fanatisme itu bukan nggak boleh, boleh kita. Saya lebih suka pakai Windows, saya bisa pakai Linux dan sebagainya. Bukan berarti kita menuhankan yang bikin Windows atau yang bikin Linux itu. Sama dengan saya mengatakan saya bermadzhab Syafi'i. Kenapa? Dia expert kok dalam bidang beginian, memang dia ahlinya. Sama dengan saya bilang saya lebih suka pakai Windows. Kenapa? Dari kecil, dari kenal komputer pertama kali saya kenal Windows. Kenapa saya nggak pakai Linux? Walaupun banyak teman-teman bilang ayo kita pakai Linux gitu. Saya bilang Windows sama Linux buat saya sama aja. Buat saya mana yang lebih gampang? Yang lebih gampang apa? Windows. Karena dari saya mulai komputer sampai gini hari, saya ngertinya Windows. Begitu saya buka pakai Linux, saya jadi orang blokan lagi dari bunga. Ini gimana menunya gitu? Ya kan? Jangankan itu. Office 2003 dengan Office 2007-2010 itu aja udah bikin saya bingung gitu kan. Saya pengguna awam, saya user gitu. Jangan aja ngomong saya kejauhan ketinggian. Kira-kira begitulah kita dengan masyarakat Islam gitu. Jangan orang awam itu dipaksa harus membenci para ulama dengan asumsi bahwa ulama itu cuma manusia, dia pasti salah dan sebagainya. Lalu kemudian kita kembali pada Quran dan Sunnah saja. Siapa sih yang mengatakan kita nggak mau pakai Quran dan Sunnah? Seluruh kita, seluruh umat Islam itu pasti pakai Quran dan Sunnah. Nggak ada yang enggak. Cuman masalahnya, bisa nggak kita memahami langsung ayat itu? Bisa nggak kita memahami langsung hadis itu? Masalahnya itu dengan kapasitas kita. Nah, gitu ya. Jadi kalau Rasulullah mengatakan taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasul. Kitab Allah, Quran, sunnah Rasul, pegang. Yang lain jangan dipegang. Yang lain maksudnya apa? Itu yang namanya mazhab pendapat ulama itu buang. Kenapa? Rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki dan kita juga laki-laki. Kalau mereka bisa istihad, gua juga bisa istihad. Wah, hebat banget. Kalau kemampuan istihad itu cuma diukur dengan kelelakian, maksudnya dengan alat kelamin kelaki-lakian, sama gitu loh. Tapi kan bukan itu ukurannya gitu loh. Otak ente isinya mahal gitu. Ya, kemampuan dalam memahami setiap ayat, setiap dalil dan sebagainya itu sampai di mana gitu. Nah, jadi lalu posisinya di mana kita yang benar? Yang benar begini, kita boleh bermazhab. Kenapa? Karena mazhab itu adalah representasi dari para pakar dalam beristihad, para ulama yang soleh, yang punya ilmu dan sebagainya. Boleh. Tapi kita juga tidak wajib untuk berpegang teguh pada satu saja. Gitu. Ya, kalau kita lahir di Indonesia misalnya, guru ngaji kita udah ngajarin, lo kalau senggol nama bini lo batal ya, gitu. Itu sebenarnya ketika dibilang batal itu ada rujukannya tuh, sampai kepada ulama yang levelnya tinggi. Ada dalilnya sebenarnya, cuma buat kita karena kita masih anak-anak, masih kecil, batal udah batal gitu aja. Padahal itu ada dalilnya. Nah, boleh nggak kita mengikuti apa yang diajarin oleh guru ngaji kita? Boleh. Selama guru ngaji kita itu benar belajar ilmu fikihnya, ada sanadnya dan rujukannya kepada siapa. Nanti kalau kita mau mendalami lebih jauh, ada kitab Al-Majmu' yang panjangnya dari sini sampai sini. Saya beli kemarin harganya sekitar 4 jutaan gitu. Nah, itu dalil-dalil kayak ini semua ada di dalam itu. Tapi kan orang awam kayak kita, ngapain baca kitab Al-Majmu' gede-gede gitu? Kalaupun kita punya, taruhnya juga di mana repot juga gitu ya. Nah, para ulama kemudian membuatkan ringkasan-ringkasannya. Ah, lalu diajarkanlah kepada anak kecil bahkan. Kalau lagi sholat kentut, dalilnya apa? Udah nggak usah dalil dulu, yang penting kalau kentut batal, ganti dulu dah gitu. Nanti kalau emang ente lebih mau belajar lebih tinggi lagi, baru nanti kita perdebatkan dalilnya. Gitu. Nah, buat orang awam itu sangat dibutuhkan fikih yang praktis saja. Gitu. Maka kalau di pesantren di pengajian kita itu ada pelajaran fikih namanya matan al-ghayah wa taqrib atau fathul qarib. Gitu.
kitabnya tipis banget, cuma poin-poin aja, pointer-pointer, nggak ada dalilnya, nggak ada khilafnya, nggak ada apa dan sebagainya, cuma dibilang arkanul wudu'i sittatun.